Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo yang terhormat, Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Indra, Dr. Ahmad, Dr. Indra, Bapak Ibu sekalian. Terus terang, ini luar biasa nih, karena habis acara Cain kemarin, tiba-tiba ada gagasan dari Pak Mul untuk ngumpulin, terutama sasana, terutama calon-calon instruktur yang baru digabung sama yang lama ya Pak? Ini kan luar biasa ya, sehingga Dr. Ahmad tuh terinspirasi, katanya nanti semua DPD harus kayak gini katanya. Ya, ini jadi contoh. Bu sekalian, saya hanya ingin menambahkan, tadi Dr. Ahmad bilang tolong tampilin visi, tapi beliau nggak sempat nengok ke sana. Jadi visi kita adalah mewujudkan masyarakat sehat, paripurna, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, khususnya baik instruktur lama maupun instruktur baru, ingat visi kita ya, sehat, paripurna. Tadi terwujud masyarakat Indonesia yang sehat, paripurna, cerdas, produksi, mandiri, dan sejahtera. Dokter tadi bilang, Ketua Umum bilang, kita harus kaya, ya. Ada satu hal yang tadi belum terucap oleh beliau, kaya hati. Kaya hati itu adalah sehat paripurna. Yang sehatnya kita kan ada 5 ya. Ada sehat jasmani, rohani, sosial. Ini ngumpul di sosial nih. Ya, latihan bersama juga sosial. Ada ekonomi dan spiritual. Nah, itulah sehat hati. Nah, itu kita harapkan kepada teman-teman semua, sehingga tadi kalau kita dengar mars kita atau marsnya Tangsel, kan semuanya harus lapang dada, harus kompak, harus bersatu, harus tidak punya ada senggol-senggolan satu sama lain. Insya Allah kalau hatinya sehat, hatinya kaya, aman tuh. Jadi kalau Dr. Ahmad bilang tadi sampai ke dunia, nah itu kita pelihara tuh, sehat hatinya. Nah, insya Allah nanti ada program-program tentang sehat hati. Mungkin kita bikin namanya spiritual workshop gitu ya, atau seminar tentang spiritual, atau lokakarya tentang spiritual. Mudah-mudahan. Kedua, tambahannya adalah bahwa Dr. Ahmad bilang, ya udahlah gitu ya, kita kan baru 1,5 tahun, jangan dibanding sama yang 20 tahun. Oleh karena itu di tahun pertama kita rileks tuh. Bagus sekalian, mungkin ya sekarang sudah jadi instruktur, sebelum jadi instruktur kan menghadapi masalah di lapangan tuh. Ada yang bajunya masih orange, bajunya masih ada yang hijau, ada yang toska, macam-macam tuh ya. Kita bilang udahlah nggak apa-apa, dengan catatan di lapangan atau di sasananya masing-masing. Jadi kita tuh nggak melihat warna baju, silahkan baju apa aja, tapi lakukannya di sasananya masing-masing. Nah, dalam rangka tertib organisasi ke depan, kita sedang mendraft peraturan organisasi, yang antara lain bahwa pakai yang dikenal oleh Tekers, khusus instruktur kuning, hitam, kemudian yang peserta putih, biru. Kapan itu digunakan? Acara-acara resmi seperti acara ini, acara HUT, acara Latber, acara di Korminas, acara sifat-sifatnya nasional ya, mana-mana. Tapi kalau di sana, silahkan bangun kreativitasnya masing-masing. Karena kita udah lihat nih, kita nggak bisa bendung nih. Tadi beliau udah sebut Caksana Sidana nih, itu paling kreatif tuh. Seragamnya ganti tiap minggu, nggak apa-apa. Sejauh mereka latihan di sasana. Jangan mereka pakai seragam itu datang ke sasana lain, gitu ya. Datang di sasana masing-masing apa. Tapi kalau mau bikin lakber kayak setangsel atau kumpulan sasana ngumpul, terus ingin latihan bersama, pakai pakaian resmi. Insya Allah nanti peraturan organisasinya sedang kita draft. Kita tunggu aja nanti Pak Prima akan keluarkan dalam waktu dekat. Itu baru salah satu. Jadi ada beberapa hal yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan juga
Intinya gini, maksudnya supaya tidak ada yang dispute, jangan ada nanti saling menyalahkan satu sama lain. Kan semangatnya semangat lagu Tangsel tadi ya. Saya belum hafal tapi saya nangkap esensinya tadi. Yang kedua, tambahan juga yang dari Dr. Ahmad tadi adalah bahwa kita programnya diklat kita namanya SKA. Itu adalah buah hasil pemikiran teman-teman semua. Ada skill, kompetensi, attitude, ya, knowledge atau kompetensi. Nah, Pak Widodo selalu tekankan, perhatikan gerakan apa yang memberikan manfaat kepada orang-orang terkendala. Inilah makanya lahir SKA. Sehingga kata beliau, untuk apa latihan satu full set kalau dia di kursi roda? Nggak mungkin disuruh jalan bebek, nggak mungkin suruh drag kuda orang di kursi roda. Apa kira-kira knowledge yang harus kita kuasai sebagai instruktur supaya dia bisa? Kami sering cerita sama kami, ada orang, mohon maaf, nggak bisa nahan pipis, beser gitu ya, duduk di kursi roda, disuruh sama Pak Widodo cuma entet-entet doang, jinjit empatnya sambil duduk, gitu. Selesai latihan, Pak, saya nggak beser lagi. Nggak disuruh sama Pak Widodo, coba kamu derap kuda, gimana lu dari kursi roda suruh derap kuda, suruh jalan bebek. Ini yang dimaksud dengan tadi pola SKA. Jadi skillnya kita, Dr. Ahmad tadi udah cerita, tidak ada lagi salah benar. Pak Mulyono juga sudah sebutkan tadi, tidak lagi persamaan persepsi teman-teman instruktur. Kalau ketemu nanti pelatihan di lapangan, latihan, jangan sampai itu salah tuh. Yang benar gerak turun gini. Yang penting rasakan manfaatnya. Peserta ada nggak manfaatnya? Nah, attitude-nya itu yang diterjemahkan dengan hati tadi ya. Kita harus punya akhlak yang baik, sikap yang baik. Karena apa? Mohon maaf, banyak pengalaman di lapangan. Ada kemarin juga dibahas tuh, waktu kemarin di mana? Di BPK oleh Pak Endar. Ada peserta nggak bisa buka jalan langit. Itu jangan dimarahin. Ya memang mungkin sakit bahunya atau aja frozen shoulder. Ditanya. Jadi para instruktur harus empati. Kalau istilah dokter Indra zaman, empati. Tanyakan, ada apa Pak bahunya? Jangan langsung ditepuk aja, patah gimana? Nah, itu makanya instruktur harus punya itu. Skillnya sudah oke. Nah, insya Allah nanti oleh Pak Narto akan dibahas mengenai itu. Kemudian knowledge-nya harus tahu, paham. Ini sampai dengan Pak Widodo, mudah-mudahan nanti Pak Widodo akan elaborasi lebih jauh. Attitude, spiritualnya, akhlaknya harus baik. Setuju? Sehat ini harusnya dua arah. Makanya kemarin waktu ada kegiatan di BPK kemarin, saya berharap muncul pertanyaan, tapi karena waktunya disediakan panitia cuma 45 menit, dokter tadi bilang, ini cukup nggak ya waktunya? Saya bilang pancing aja dengan pertanyaan tadi, karena ya, itu dipancing tuh, karena tujuannya adalah sasaran saya ini mengambil input dari teman-teman, karena kami ini kan mungkin ada hal yang kurang, dikritik aja atau diberikan saran. Kalau nggak ada ngeritik, saran aja deh. Mungkin mau ngeritik Dr. Ahmad, ngeritik Pak Widodo nggak enak gitu ya, nggak apa-apa, saran aja deh. Nah, itulah manfaat daripada saran sehat. Nah, saya sudah ngomong sama teman-teman di DPD yang lain, nanti bikinnya dialog ya. Tapi ini keren nih Pak Mul, ini pionir yang pertama kali bikin di DPD. Ya, mudah-mudahan nanti dicontoh sama DPD yang lain. Ya. Saya kira mungkin itu saja pointers. Lagi-lagi selamat bertugas pada instruktur yang baru dan kepada instruktur yang lama, saling mengisi, saling membantu, jangan senggol-senggolan. Kalau ada yang kurang lebih, maafkan aja. Ya. Oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.